Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Aimelani dengan NIM 90500123126. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas C angkatan 23. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ekonomi makro. Sebelum membahas tentang apa itu ekonomi makro, saya akan menjelaskan apa itu ekonomi. Nah, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memahami kebutuhannya yang tidak terbatas itu dengan sumber daya yang terbatas. Dalam ekonomi, terdapat 3 masalah utama yang harus diselesaikan, yaitu apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang serta jasa tersebut diproduksi. Setiap negara atau sistem ekonomi harus menentukan prioritas produksinya berdasarkan kebutuhan masyarakat, memilih metode produksi yang efisien, serta mendistribusikan hasil produksi secara adil dan efektif. Nah, ekonomi sendiri dibagi menjadi 2 cabang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro berfokus pada perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan terkait harga, produksi, dan konsumsi. Contohnya, bagaimana kenaikan harga beras mempengaruhi keputusan rumah tangga dalam berbelanja. Sementara itu, ekonomi makro makro melihat ekonomi secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, serta kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Misalnya, ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat bisa menurun, yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dalam ekonomi makro, terdapat beberapa indikator utama yang digunakan untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Produk domestik bruto atau PDB digunakan untuk mengukur total produksi barang dan jasa dalam suatu periode tertentu, yang mencerminkan pertumbuhan suatu ekonomi. Sedangkan inflasi mengacu pada kenaikan harga barang dan jasa secara umum, yang dapat mengurangi daya beli dalam masyarakat. Tingkat pengangguran menunjukkan persentase tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan, yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan di masyarakat. Nah, neraca perdagangan membandingkan nilai ekspor dan impor suatu negara, sementara suku bunga mempengaruhi investasi dan konsumsi. Dengan memahami ekonomi makro, kita dapat mengetahui bagaimana kebijakan ekonomi dan perubahan kondisi global dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari. Indikator-indikator ekonomi ini membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan suatu ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman tentang ekonomi makro sangat penting bagi masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah di sepanjang masa atau di masa yang akan datang. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya yang dapat saya sampaikan pada video ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.